Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai karunia nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para penerus perjuangannya sampai akhir hayat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebagai khatib saya berwasiat, marilah kita laksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Setiap kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, sebenarnya kita sedang berada di jalan menuju kesuksesan di dunia ini dan di akhirat kelak. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tidak terasa kini kita sudah masuk di tanggal 17 bulan Rajab, salah satu bulan yang Allah muliakan. Bahkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, hadis ke 3466 dari Qais bin Abbad, ia bercerita tentang bulan-bulan yang dihormati. Kemudian ia mengatakan tidak ada di dalam tanggal 10 bulan-bulan yang dihormati kecuali kebaikan. Di tanggal 10 Zulhijjah ada Idul Adha. Di tanggal 10 Muharram ada Yaumu Asyura. Dan di tanggal 10 Rajab kata Qais bin Abbad, yamhullah ma yasha wa yusbit. Di tanggal itu Allah akan menghapus catatan-catatan yang Allah kehendaki dan Allah akan menetapkan catatan-catatan yang Allah kehendaki. Demikianlah agungnya bulan Rajab. Dan tentunya di bulan Rajab ini kita juga bisa melihat di antara keagungan yang luar biasa adalah peristiwa Isra Mi'raj. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah menjalankan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah ingin memperlihatkan keagungan-keagungan Allah. Kemudian Allah juga mengangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Sidratul Muntaha. Para jamaah Jum'ah rahimakumullah, di antara keagungan-keagungan yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah, ada 4 hal yang Allah perlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada 4 golongan penghuni neraka. Yang pertama, golongan pemakan harta anak yatim secara zalim. Dikisahkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat manusia yang memiliki bibir seperti bibir unta. Tangan mereka menggenggam sebongkah api neraka seperti bongkahan batu. Kemudian mereka memasukkan batu api itu ke dalam mulut, kemudian keluar melalui duburnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mereka itu wahai Jibril? Malaikat Jibril berkata, haula'i akalatu amwalil yatama zulman.
Kelompok ini adalah orang-orang pemakan harta anak yatim secara zalim. Kemudian Rasul diperlihatkan kepada golongan yang kedua. Rasul mengatakan, Rasul melihat kumpulan manusia yang berperut besar. Beliau mengaku belum pernah melihat perut sebesar itu. Mereka menyerupai unta-unta yang kebingungan karena akan dijejalkan ke dalam neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril berkata, "Qala haula'i akalatu riba." Yaitu mereka adalah pemakan-pemakan harta riba. Kemudian diperlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang di hadapannya ada hidangan daging yang empuk dan bagus, lalu di sebelahnya ada daging yang bernanah dan busuk. Namun mereka kemudian justru memakan daging yang bernanah dan busuk itu dan mengabaikan daging lainnya. Rasul bertanya lagi kepada malaikat Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Kemudian Jibril berkata, "Haula'il ladzina yatrukuna ma halallahu lahum minan nisa wa yadhhabuna ila ma haramallahu alaihi minhunna." Malaikat Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan istri-istri yang dihalalkan Allah dan pergi mencari perempuan-perempuan yang diharamkan bagi mereka. Kemudian yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat para wanita digantung dengan payudaranya masing-masing. Rasul bertanya, "Man haula'i ya Jibril?" Siapakah mereka itu, wahai Jibril? Qala haula'i allati adkhalna 'ala rijal man laisa min auladihim. Malaikat Jibril berkata, mereka adalah perempuan-perempuan yang memasukkan lelaki yang bukan anak-anaknya ke rumah suami mereka. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah, apa pelajaran dari yang dilihat oleh Rasul ketika peristiwa Mi'raj? Pelajarannya adalah dari umat-umat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan banyak orang-orang pemakan harta anak yatim, pemakan riba, kemudian yang terjebak dalam perzinahan. Oleh karena itu para jamaah Jumat rahimakumullah, agar kita tidak menjadi bagian dari orang-orang tersebut, maka kita harus menjaga diri kita, harus menjaga keluarga kita agar tidak melakukan hal-hal tersebut. Kita harus berupaya juga untuk membuat anak-anak yatim punya kompetensi sehingga harta-harta mereka tidak dimakan. Para anak yatim diwajibkan oleh kita diwajibkan agar anak-anak yatim kita didik dengan sebaik-baiknya. Para jamaah Jumat rahimakumullah, agar kita tidak terjebak ke dalam perilaku memperoleh harta yang haram, perilaku memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, maka kita harus berupaya untuk berperilaku dalam berusaha secara baik, secara islami. Memang kalau kita lihat di Indonesia, orang-orang yang berwirausaha menggantungkan, biasanya golongan wirausaha ini adalah golongan yang relatif objektif di dalam perusahaannya. Di Indonesia disebut di jumlah angkatan kerja pada Oktober 2024 hanya ada 3,35%, sangat sedikit sekali. Ini jauh dari Malaysia yang sudah mencapai 4,74%. Atau Singapura yang 8,76%, dan apalagi di negara Amerika Serikat yang wirausahanya sudah mencapai 12%. Para jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana klasifikasi manusia yang berusaha di dalam perspektif Islam, kita bisa menggolongkan orang yang berusaha tersebut ke 4 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan para pengusaha atau orang-orang yang kaya raya, tetapi mereka selalu menjalankan perintah Allah. Kekayaannya tidak membuat dia lupa untuk mendirikan sholat. Kekayaannya tidak membuat ia lupa untuk mengeluarkan zakat dan seterusnya.
Golongan yang pertama ini kita bisa lihat di dalam surat An-Nur ayat 37 sampai ayat 38. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yauma tataqallabu fihil qulubu wal absar. Yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Kelompok yang pertama ini kelompok yang kaya raya tetapi tetap melaksanakan perintah Allah. Banyak dijumpai juga di kalangan para sahabat. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu contohnya. Orang yang sangat kaya raya tetapi dia tidak pernah meninggalkan sholat. Kekayaannya tidak membuat dia lupa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah golongan yang pertama, para pengusaha, para hartawan yang tetap melaksanakan perintah Allah. Kemudian golongan yang kedua, ada orang-orang yang berusaha dengan baik, orang-orang yang etos kerjanya tinggi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi kepada mereka harta yang banyak. Mereka usahanya luar biasa, tetapi Allah memberi musibah kepada mereka dalam bentuk sedikitnya harta. Dengan kata lain, orang ini pekerja keras tetapi miskin, tetapi tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang kedua ini kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kelompok yang kedua kita bisa temukan juga di kalangan sahabat. Di antaranya adalah Bilal radhiyallahu an. Dalam salah satu kisah disebutkan bahkan Bilal pernah tidak makan sampai 3 hari, kemudian dia pingsan. Tetapi ketidakmampuan dia dalam ekonomi tidak membuat dia malas di dalam bekerja, tidak membuat dia malas dalam beribadah. Inilah kelompok yang kedua, orang-orang yang tetap bekerja keras, tetapi Allah memberi kepadanya dari aspek ekonomi yang tidak tinggi, tetapi mereka tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang kaya raya, tetapi mereka memperoleh kekayaannya dengan menghalalkan segala macam cara. Dia tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di negara kita mungkin inilah diantara contoh orang-orang yang membuat pagar di dalam lautan. Orang-orang para koruptor, mereka kaya dengan menghalalkan segala cara. Apa yang Allah janjikan kepada mereka, Allah akan hancurkan mereka juga. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, mereka melupakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Mereka sangat kaya raya, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Sejarah mencatat bagaimana kaya rayanya, bagaimana berkuasanya Firaun, bagaimana kaya rayanya Qarun, tetapi Allah hancurkan. Mereka adalah kelompok yang ketiga ini, kaya raya dengan menghalalkan segala cara dan meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, golongan yang keempat adalah orang yang malas bekerja keras.
malas juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi golongan-golongan yang miskin di dunia, tetapi nanti di akhirat mereka masuk ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Thaha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mau melaksanakan perintahku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalau diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak yatim kita dididik untuk memiliki etos kerja yang tinggi, kemudian dididik juga untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan di akhirat pasti akan mereka peroleh. Dan kemudian di dunia maka akan dimasukkan dalam salah satu dari dua golongan, kaya raya yang tetap beribadah kepada Allah, atau dia menjadi ahli-ahli ibadah meskipun dengan kondisi ekonomi yang terbatas, dan itu semuanya adalah kebaikan bagi mereka. Tetapi jika kita tidak mendidik diri kita dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, kemudian justru kita didik umpamanya anak-anak kita, keluarga kita hanya untuk mengejar harta, kemungkinannya mereka akan masuk di golongan yang ketiga. Bisa saja mereka kaya raya, tetapi mereka lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan menjadi pengikut-pengikutnya Fir'aun dan Qarun. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang keempat, jangan sampai kemudian ada keluarga kita, anak-anak kita yang malas di dalam bekerja, malas beribadah, karena mereka akan menjadi orang yang miskin di dunia dan nanti di akhiratnya akan masuk ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kekuatan sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang tadi pemakan harta riba, pemakan harta anak yatim. Para jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketika harta halal kita kumpulkan, maka insya Allah harta itu akan menjadi benteng kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan, dan menjadi benteng kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk meninggalkan prostitusi. Prostitusi salah satunya terjadi karena masalah ekonomi. Si wanita tidak punya ekonomi yang kuat, kemudian si laki-laki yang melakukan perzinahan karena dia punya ekonomi untuk membayarnya, sehingga perzinahan itu atau prostitusi itu sebenarnya adalah buah dari sebuah harta yang tidak halal. Oleh karena itu para jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita didik diri kita, kita didik keluarga kita, kita didik anak-anak kita, kita didik para yatim kita, agar mereka menjadi orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, memiliki etos kerja yang baik, sehingga mereka di dunia ini dapat berbahagia dan di akhirat kelak nanti masuk surga. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatah, innahu was-samiul alim, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
Allah kama ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasarad din wa khdhul man khadalal muslimin wa damir a'da'ana a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansurhum nasran qariba. Allahumma ahlik man zalamahum, Allahumma ahlik man harabahum, Allahumma ahlik man qatalahum minal yahud wa ghairihim. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridon illa syafaitah wala jahilan illa 'allamtah wala 'ailan illa agnaitah wala aiban illa satartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridhaka illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.